Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Awan in the Sky. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik aja, dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagi teman-teman yang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Oke teman-teman, sembari kita jalan-jalan sore, nggak usah jauh-jauh, keliling-keliling komplek aja. Gue sambil mau nge-review sedikit. Kemarin motor gue ini baru gue downgrade istilahnya. Di video sebelumnya tuh ada video mengenai downgrade motor Mio menggunakan CDI Shogun. Nah, sambil gue jelasin kenapa sih disebut downgrade. Nah, kenapa gue bilang disebut downgrade, bukan upgrade ya, downgrade yang asik. Kenapa? Pertama, motor Shogun Kebo itu motor yang lebih lawas atau lebih tua dari motor Mio. Nah, itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua kan otomatis kalau motor lama itu biasanya teknologinya itu lebih awal gitu ya dibanding motor Mio, kan begitu, karena kan motornya kan lebih keluar duluan. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada kelebihannya teman-teman kalau pakai motor ondel-ondel. Kalau pakai CDI Shogun Kebo, kenapa? Jangan kita lihat motor tua atau mudanya, tapi kita lihat juga keunggulan dari CDI Shogun Kebo dibanding CDI Mio. Memang kalau di motor-motor sekarang nih, motor-motor yang udah modern tuh biasanya tuh dia limitnya tuh di 10.000 tuh udah mulai limit RPM-nya. Tapi kalau CDI Shogun Kebo ini ada yang bilang katanya bisa sampai 13.000, dia limitnya tuh bisa sampai 13.000. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa CDI Shogun Kebo itu nggak ada limitnya begitu. Jadi RPM-nya bisa terus naik terus sampai mesin jebol juga sebenarnya bisa gitu, naik terus gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih CDI itu dikasih limiter? Supaya mesin itu kinerjanya ada batasnya. Jadi kita tuh nggak sembarangan seenaknya aja ngegeber mesin kalau ada limitnya. Misalnya limitnya di 10.000, berarti ketika RPM udah 10.000 udah mesin mentoknya di RPM 10.000 itu. Tapi kalau yang no limit, dia tidak terbatas, bisa kita gas terus melewati 10.000. Artinya RPM-nya tuh bisa sampai tinggi banget gitu. Nah, RPM yang tinggi banget itu kan cenderung bisa dapat merusak mesin. Nah, itu yang bahaya untuk mesin sebenarnya itu teknologinya. Karena motor Shogun Kebo itu limitnya tinggi, jadi bisa di gas terus tuh sampai di atas 10.000 pun masih mau gitu, masih naik terus RPM-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu yang membedakan CDI Shogun Kebo dengan CDI bawaan motor Mio. Jadi kayak gitu. Yang gua rasain juga sebenarnya ini lebih responsif juga sih tarikannya. Motor Mio gue juga jadinya nggak seperti biasanya. Kan kita tahu ya Mio itu kan terkenal leletnya, padahal juga nggak lelet-lelet banget. Tapi ketika udah gua ganti CDI Shogun Kebo ini, tarikannya enak banget. Jadi untuk mencapai RPM yang tinggi aja itu cepet, nggak pakai lelet, spontan banget. Jadi tarikannya tuh kalau digas jalannya cepet lah istilahnya, akselerasinya gitu ya. Kita bicara akselerasi, jadi untuk meningkatkan akselerasi tarikan bawahnya tuh lebih cepet. Kalau dari bawah ke atas tuh lebih cepet gitu. Biasa nih kalau lagi hari Sabtu sore jalanan rame nih, gua juga nggak bisa ngegas di sini nih, tes di sini tuh. Enak banget buat salip-salip. Digasnya juga lebih enteng gitu, digas sedikit aja juga dia dapatnya langsung banyak, langsung ngacir istilahnya.
Cuma gue nggak berani ngebut banget ini, kayaknya juga jalanan rame. Gue juga nggak lagi mager ngetes jauh-jauh. Coba kita muter ke sini dulu lah, ke pom bensin sini. Gua coba tarik sedikit aja sih, karena gua nggak berani kenceng-kenceng. Nah, enak banget nih itu teman-teman. Udah 80 aja cepet banget tuh. Masih mau naik terus kalau kita lihat di speedonya. Ini tuh 80 aja cepet banget dapatnya. Biasanya sih CDI bawaannya tuh untuk sampai speed kilometer kecepatan 80 itu lambat. Ini gua tarik dikit aja langsung ngacir dia. Nah, tuh lebih enak tarikannya, gila enak banget serius. Bener, ini Shogun Kebo tuh emang banyak yang pakai juga di balap tuh, emang karena ya itu tadi RPM-nya tuh naik terus, bisa dikatakan no limit. Tuh. Enak banget kan. Teman-teman juga selain CDI Shogun ini tarikannya lebih enak, terus ada yang bilang juga katanya kalau kita pengapiannya kan otomatis pasti besar dong, gede, karena kan tarikannya juga lebih enak. Ada yang bilang kalau pengapiannya juga bagus, itu juga konsumsi bensin juga bisa lebih irit, jadi nggak boros gitu, karena pembakarannya lebih sempurna. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi emang yang gua rasain sih motor gue juga emang berasa lebih irit. Kenapa lebih irit? Mungkin logikanya gini aja ya teman-teman, karena ketika gua buka gas sedikit aja tuh motor udah langsung ngacir gitu, udah langsung jalan gitu. Itu yang bikin mungkin bisa irit juga ketimbang pakai CDI bawaan Mio nya. Kalau pakai CDI bawaan kan kita harus memutar gas lebih banyak gitu ya supaya dia mau lari. Kalau ini dikit aja udah ngacir, nggak usah banyak-banyak. Jadi begitu teman-teman. Sebenarnya itu sih yang mau gua sampein di video gua kali ini.
Oke, jadi sampai di sini teman-teman penjelasan dari gua. Ya, nggak banyak yang gua jelasin. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa buat jadi referensi juga bagi yang suka ngoprek-ngoprek motor. Ya, ini termasuk modifikasi dengan budget rendah daripada kita beli CDI racing ya gitu, brand-brand racing. Kalau gue sih lebih seneng CDI dari memang motor bawaan gitu, artinya kanibal dari motor standar yang lain daripada gue harus beli CDI racing. Oke ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Gue pamit undur diri. Semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu, tetap semangat. Oke, dadah.